Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Erna Yuvita Tunai. Yang kedua, Daniel Roy Misa. Yang ketiga, Emmanuel Sade. Dan yang keempat, saya sendiri, Deka Agustino Samosir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang berjudul aldehid dan keton. Yang pertama, aldehid. Aldehid merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil atau C sama dengan O. Gugus karbonil tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Senyawa aldehid mempunyai rantai utama yang mengandung gugus CHO, dan karbon pada CHO diberi prioritas utama dengan nomor terendah. Kita bisa melihat gambar di bawah ini. Yang kedua, keton. Keton mempunyai suatu gugus asli dengan gugus alkil yang lain atau gugus aril yang terikat. Dengan karbonil, beberapa hormon steroid mengandung gugus fungsional keton seperti testosteron dan progesteron. Keton memiliki struktur dan tata nama yang mengandung gugus karbonil atau C sama dengan O. Tata nama keton adalah alkil, keton, dan propanon. Keton adalah senyawa yang jika R atau gugus R adalah alkil dan aromatik. Keton yang paling penting adalah aseton dengan sistem penamaan IUPAC menggunakan akhiran on. Lanjut. C. Asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang mengandung sebuah gugus karboksil, COOH. Gugus karboksil mengandung sebuah gugus karbonil dan sebuah gugus hidroksil dengan rumus umum RCOOH. Beberapa anggota asam karboksilat berwujud cairan, tak berwarna dengan bau yang tajam, bersifat polar, dan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul lain. Lanjut. Kegunaan dari aldehid, keton, dan asam karboksilat. Yang pertama yaitu kegunaan dari aldehid. Digunakan sebagai antiseptik, pengawet mayat, bahan baku industri, plastik, melamin, dan bakelit. Yang kedua, keton. Digunakan sebagai pelarut, pembersih kaca, bahan baku pembuatan industri plastik, hormon testosteron dan progesteron. Yang ketiga, asam karboksilat. Digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, pembuatan cuka, dan digunakan sebagai koagulan dalam pembuatan karet. Tujuan percobaan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membedakan dan mengidentifikasi senyawa aldehid dan keton. Prinsip pada percobaan ini yaitu membedakan A sama dengan dan mengidentifikasi senyawa aldehid dan keton yang merupakan senyawa-senyawa yang mengandung gugus karbonil C sama dengan 0. Yang kedua, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah batang pengaduk Bunsen, Erlenmeyer, gelas beker, kaki 3, pipet tetes, rak tabung reaksi, spatula tabung reaksi. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah amonium hidroksida, NH4OH, asam asetat, CH3COOH, asam sulfat H2SO4, aseton CH3CO, CH3, benzalhid C6H5CHO, natrium hidroksida NaOH, perak nitrat AgNO3, reagen Benedict, reagen Fehling A dan B, dan reagen Schiff. Prosedur tes dengan reaksi tolen, benzaldehid aseton, dan asam asetat dimasukkan ke dalam setiap tabung reaksi, kemudian ditambahkan reaksi tolen atau perak amoniakal atau AgNO3 dan NH4OH. Kemudian perubahan yang terjadi amati dan dicatat.
Tes yang berikut tes dengan bereaksi Schiff. Benzaldehid, aseton, dan asam asetat dimasukkan ke dalam setiap tabung reaksi. Kemudian bereaksi Schiff ditambahkan ke dalamnya. Kemudian perubahan yang terjadi diamati dan dengan filling. Benzaldehid, aseton, dan asam asetat tabung reaksi. Kemudian reagen filling A dan B ditambahkan ke dalam setiap tabung reaksi, lalu diaduk dengan sempurna. Setelah itu dipanaskan dalam water bed sampai mendidih supaya reaksi sempurna. Kemudian perubahan yang terjadi diamati lalu dicatat. Tes dengan bereaksi filling. Benzaldehid aseton dan asam asetat dimasukkan ke dalam setiap tabung reaksi. Kemudian reagen filling A dan B ditambahkan ke dalam setiap tabung reaksi, lalu diaduk dengan sempurna. Setelah itu dipanaskan dalam water bed sampai mendidih supaya reaksi sempurna. Kemudian perubahan yang terjadi diamati lalu dicatat. Tes yang berikut dengan Benedict. Benzaldehid, aseton, dan asam asetat dimasukkan ke dalam setiap tabung reaksi. Reagen Benedict dan ditambahkan ke dalam, lalu larutan dipanaskan sampai mendidih. Kemudian perubahan yang terjadi diamati lalu dicatat. Tes berikut tes dengan NaOH. Larutan NaOH 10% masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masing-masing tabung ditemukan beberapa tetes larutan karbonil atau benzaldehid, aseton, dan asam asetat. Setelah itu larutan dicampurkan dengan sempurna dan dididihkan beberapa menit. Kemudian perubahan yang terjadi diamati dan dicatat. Lanjut ke Erna. Tes dengan bereaksi filling. Benzaldehid, aseton, dan asam asetat dimasukkan ke dalam setiap tabung reaksi. Kemudian reagen filling A dan B ditambahkan ke dalam setiap tabung reaksi, lalu diaduk dengan sempurna. Setelah itu dipanaskan dalam water bed sampai mendidih supaya reaksi sempurna. Kemudian perubahan yang terjadi diamati lalu dicatat. Kedua, tes dengan Benedict. Benzaldehid dan asam asetat dimasukkan ke dalam setiap tabung reaksi. Kemudian reagen Benedict ditambahkan ke dalamnya, lalu larutan dipanaskan sampai mendidih. Kemudian perubahan yang terjadi diamati lalu dicatat. Ketiga, tes dengan NaOH. Larutan NaOH 10% dipanaskan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masing-masing tabung ditambahkan beberapa tetes larutan karbonil atau Aldehid dan keton adalah polar dan dapat membentuk daya tarik statik yang relatif kuat antar molekul. Aldehid sangat mudah untuk beroksidasi. Aldehid lebih reaktif dan keton. Oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat, sedangkan keton tidak. Fessenden dan Fessenden 1994. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aldehid dan keton merupakan senyawa yang pada umumnya mempunyai gugus karboksil yang terikat dalam gugus akil. Membedakan aldehid dan keton dapat dilakukan dengan tes bereaksi Tholen. Benedict, Schiff, filling A dan B, NaOH, polimerisasi. Berdasarkan 6 tes tersebut, didapat bahwa senyawa yang mengandung gugus aldehid lebih mudah untuk teroksidasi dengan oksidator yang lemah, sedang senyawa yang mengandung gugus keton dan asam karboksilat tidak mudah untuk teroksidasi.
Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada kesalahan dari perbuatan atau perkataan kami, mohon dimaklumi. Terima kasih.